Ihsan, saya dari SMA Negeri 1 Pasar Penyu. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Sel itu terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian sel inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ada membran sel dan dinding sel. Bagian dalam ada protoplasma, kemudian di protoplasma terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma merupakan struktur yang dimiliki oleh semua sel makhluk hidup, baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, archaea, dan protista. Membran sel bisa dianalogikan sebagai kantong plastik. Kantong plastik itu kan bisa membungkus semua barang-barang belanjaan kamu. Nah, sama halnya dengan membran. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid, protein, sampai karbohidrat. Sifat membran sel yaitu semipermeabel karena ada struktur fosfolipid. Semipermeabel adalah sifat membran sel di mana hanya zat tertentu saja yang boleh masuk ke dalam sel. Berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dari sel hewan. Dinding sel juga yang membuat tumbuhan enggak bergerak bebas alias kaku. Tapi, walaupun kelihatannya tetap diam saja, bukan berarti dia enggak bergerak. Pergerakan tumbuhan itu enggak berpindah posisi atau namanya gerak pasif. Struktur dinding sel ada primer dan sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Kamu juga harus tahu, walaupun namanya lamela tengah, tapi bukan berarti letaknya di tengah ya. Lamela tengah merupakan lapisan terluar dari dinding sel dan banyak mengandung pektin. Oke, balik lagi nih bahas tentang dinding sel primer. Ada beberapa kandungan di dalam dinding sel primer seperti hemiselulosa, selulosa, lipid, dan protein. Dinding sel primer lebih fleksibel dan tipis karena dinding sel terbentuk dari sel membelah. Selanjutnya, sel mengalami penebalan dan terbentuklah dinding sel sekunder. Maka, tekstur dinding sel sekunder tebal, kaku, dan juga kuat. Kandungan di dinding sel sekunder nggak cuma zat lignin, tapi ada juga yaitu selulosa dan hemiselulosa. Beberapa fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, bentuk jaga keseimbangan cairan, dan juga mencegah sel kehilangan cair. Protoplasma. Tadi kan membran sel dianalogikan sebagai kantong plastik. Nah, semua barang yang ada di kantong plastik itu adalah protoplasmanya. Jadi, protoplasma maksudnya semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan mengelilingi membran sel. Jadi, protoplasma mengandung senyawa-senyawa kimia kaya organik dan anorganik. Nah, komponen kimiawi pada sel udah pada didengar. Selain komponen kimiawi, protoplasma juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu nukleus. Sesuai namanya, inti jadi nukleus itu bagian terpenting dari sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti, cairan dalam inti, membran inti, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Setiap komponen punya tugasnya masing-masing, yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme sel, menyimpan informasi genetik sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA, dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, dan tempat penyimpanan protein. Sitoplasma, yaitu cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus sama membran plasma. Namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma itu ada 2 komponen penyusunnya, sitosol dan organel organel. Kalau sitosol itu bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Jadi, ada 70-90% air yang di dalamnya juga mengandung zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut ini kayak protein, lipid, dan zat sisa lainnya, misalnya karbon dioksida. Sitosol fungsinya sebagai tempat reaksi kimia loh. Contoh reaksi kimianya itu glikolisis. Selain sitosol, di sitoplasma juga ada organel kan. Nah, karena organel sel ada banyak, jadi bakal dibahas terpisah dari struktur sel. Oke, tadi udah bahas sitosol lengkap sama fungsinya. Terus kalau fungsi sitoplasma sendiri, sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, perantara transfer bahan dari luar sel ke organel inti sel. Sitoskeleton
Lanjut nih, kamu tahu nggak sih bentuk sel itu didapat dari mana? Ya, jawabannya sitoskeleton. Dari namanya, sitoskeleton terdiri dari dua kata yaitu sito yang artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi sitoskeleton itu adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein yang menyebar di sitosol. Nggak cuma ngasih bentuk, sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Lapisan paling tipis yaitu mikrofilamen dan letaknya di pinggir sel. Di dalam mikrofilamen